Saat saya buat buku, saya buat videonya, saya buat audionya. Jadi sebelum belajar banyak hal, saya harus belajar caranya belajar dulu. Dokter kecantikan itu salah satu dokter yang dulu tuh saya paling gak suka. Oke, teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial buat saya, karena beliau ini teman saya. Beliau ini seseorang yang sangat hebat, dia punya bisnis dan punya gelar yang luar biasa banyak ya. Perkenalkan, ini adalah Dr. Mets. Dr. Mets. Ya itu, teman-teman, ini Dr. Mets ini punya, nanti usahanya banyak ya, nanti mungkin beliau yang akan menceritakan, saya bingung mulai dari mana. Dan juga gelarnya juga banyak. Kalau nama lengkapnya Dr. Muhammad Rahmatullah. Gelarnya tuh M.Biomed. M.Biomed AM. Vinem. Ya, formalnya aja. Itu yang formal ya teman-teman. Jadi nanti kita akan gali lebih banyak terkait siapa sih Dr. Med, apa kegiatannya, dan juga nanti bagaimana sih bisa menjadi seseorang seperti sekarang. Oke dok ya. Siap. Oke dok, makasih sudah berkunjung nih dok. Gimana lancar perjalanan ke sini dok? Alhamdulillah, ya kan sebenarnya cuma 10 menit. 10 menit. Cuma diinin sama Google Map, ternyata baru tahu deket sini. Oh gitu ya, alhamdulillah. Kebetulan tempat kita nggak terlalu jauh nggak juga. Terlalu jauh juga. Ya, dok, bisa ceritain nih dok kesehariannya apa aja? Mungkin bisa bicara bisnisnya apa saja gitu. Oke, siap. Mungkin keseharian dulu ya. Ya boleh. Jadi secara umum sih keseharian saya adalah sebagai dokter, ya kan, sebagai direktur juga. Jadi klinik saya namanya Dr. Med Skincare. Dr. Med Skincare ya. Dr. Med Klinik sih sebenarnya kan. Klinik ya. Dr. Med Klinik restoratif itu saya fokus banyak di Bayangkara. Jadi total kalau Sukabumi itu ada 4. Sukabumi aja ada 4. Memang masih Sukabumi full. Ya. Sukabumi. Sukabumi itu di Bayangkara. Di Cibadak. Sukalarang. Satu lagi Cikembar. Satu lagi yang mitra itu di Balikpapan. Ada juga di Balikpapan. Mitra di Balikpapan. Udah mulai ekspansi nih, seru nih. Oke, lanjut dok. Nah kemudian setelah jadi direktur juga yang lain tuh saya juga jadi seorang coach atau konsultan. Sebagai direktur di klinik, juga sebagai coach dan juga konsultan. Betul. Coach konsultan apa dok? Jadi saya fokusnya buat di beauty business. Beauty business, jadi, kecantikan ya. Yes. Jadi nama konsultan namanya Skin Expreneur. Skin Expreneur. Oke. Instagramnya apa dok? Nama Instagram kliniknya? Oh ya, ini nama Instagram klinik adalah @drmeds. @drmeds ya. Followernya udah banyak kan kalau saya lihat. Betul. Sekitar kalau di klinik kayaknya 37 sampai 40 ya. 40 Iya. Kalau saya pribadi di Dr. Meds. DOK-TR-METZ. Ya, jadi teman-teman bisa follow Dr. Meds ya. Yes. Oke, jadi nulisnya bukan DR tapi DOK-TR. DOK-TR. Oh ya. METZ. Meds. Oke. Gitu. Siap. Terus apa lagi dok? Nah, jadi selain itu keseharian banyaknya yaitu ya. Kemudian yang kedua ya kalau misalnya kegiatan sosial ya biasalah standar ya. Jadi itu yang memang biasa dilakukan. Kemudian paling banyaknya lagi sebenarnya buat buku. Buat buku. Maksudnya paling banyak buat buku. Berarti banyak dong buat bukunya. Iya, jadi setiap hari pasti saya ngeluangin waktu. Sebenarnya target 1 bulan 1 buku ya. Cuman 1 bulan 1 buku targetnya. 1 bulan buku. Apalagi sekarang ChatGPT kan mudah ya. Oh iya, lebih cepat. Pakai ChatGPT lebih cepat. Pakai prompt yang bagus ya. Pakai prompt yang bagus. Tapi saya fokusnya jadi sekarang cara ya memang otak bisnis ya. Gimana caranya saat saya buat buku, saya buat videonya, saya buat audionya sekaligus. Jadi buat buku, buat audio dan buat video itu gimana? Misalnya gimana? Saya biasanya karena saya banyaknya di ngomong. Jadi biasanya omongan saya rekam. Saya tag dulu tuh, kayak gini nih, tag dulu kan. Habis itu pakai AI di mana skripnya nanti langsung dienskripsi dari video tersebut. Pakai meeting.ai, pakai AI yang lain. Dari situ aku ngerapin jadi buku. Jadi dari satu kali kerja. Ya? Iya. Kalau videonya tadi? Video nge-tag. Ya, nge-tag khusus. Karena fokus kan aku lagi ngebangun online course sekarang. Jadi online course judulnya The Fundamental Basic for Clinic. Bentar dok, tadi punya klinik, terus coach, jadi coach dan konsultan. Terus yang ketiga tuh bikin buku. Itu ada lagi dok? Iya, itu sih yang paling banyaknya ya. Yang itu, lainnya yang kecil-kecil lebih banyak ya? Iya. Itu ngatur waktunya gimana nih dok? Satu lagi sebenarnya lagi mau dicoba, aku jadi freelancer.
Freelancer. Di Fiverr sekarang lagi coba. Waduh, freelancer apa dok? Masih kurang itu. Ya, jadi sebenarnya kan aku kan hobi mengeksplor ya. Jadi itu saya lagi mau buat konten YouTube-nya nanti ya. Kalau udah memang jadi, tapi lagi dibangun namanya Project Cuan. Project Cuan. Jadi segala sesuatu yang saya itu bisa dapatkan cuan. Terutama sih sebenarnya ya, idenya itu gimana sih? Sekarang kan pengangguran banyak, orang bilang cari duit susah. Betul. Aku bakal buktiin bahwa dengan waktu yang sangat sedikit, ya kan, saya cuma ngeluarin waktu 30 menit doang. Saya bakal melakukan project freelancer dan bisa dapat duit, ya kan, targetku di 1 juta per hari. Jadi meluangkan waktu hanya setengah jam. Setengah jam. Bisa menghasilkan 1 juta per hari. Tapi belum sih, masih jauh ya. Tapi saya lagi coba buat formulasinya kayak gitu nanti. Tapi kan itu udah hasil riset kan? Hasil riset. Angka itu nggak tiba-tiba keluar nggak tiba-tiba, kan? Karena satu project kita bisa dapat $100 sampai 150. Dan aku harus buktiin. Tapi sekarang dibantu AI juga ya? Dibantu AI. Karena saya harus bukti, karena saya adalah orang yang kalau aku ngomong ya aku harus buktiin. Gitu. Karena sebenarnya ini bukan iseng ya. Sebenarnya yang aku kejar bukan duitnya. Tapi aku bakal ngebuktiin bahwa kok sekarang cari duit susah ya. Kok aku kayak gini ya. Aku bakal buktiin. Aku sesibuk-sibuknya aku masih bisa kok. Meluangkan waktu untuk mencari uang. Betul. Dan sekarang lagi fase riset, fase belajar ke Udemy, fase belajar di YouTube, ngeriset gimana cara masuk ke Fiverr. Nah itu dia. Itu udah ke spill tuh belajarnya di mana aja. Iya, itu dia. Dan itu aku benar-benar lakuin ya. Di selang waktu dan macam-macam. Karena jujur ya, aku paling males kalau bisa, apalagi ketika ada netizen atau ada teman, susah lah sekarang mau cari duit, aku bakal buktiin gitu. Sesulit apapun tuh sebenarnya dan tanpa modal apapun. Karena ada sebuah pertanyaan menarik ya. Kalau bisnis kita hancur, karena gini, terkadang itu jebakan CEO atau jebakan pemilik bisnis adalah mereka terlalu mencintai bisnisnya. Ya, betul. Sehingga dia takut. Ketika takut kehilangan, kita kehilangan inovasi. Betul. Karena inovasi itu baru kita bisa dapatkan ketika kita di titik nol. Kalau kita belajar Steve Jobs kan kayak gitu. Bahkan inovasi tertingginya adalah saat dia dikeluarin dari Apple. Iya. Aku pun berpikir kalau aku dikeluarkan dari perusahaanku sendiri, gue bisa apa? Ya. Karena ya mungkin berkaitan sama CEO tuh, karena bahwa CEO itu yang terbaik itu bukan bisnisnya, dirinya. Nah, sekarang itu lagi fase seperti itu kan. Betul. Bagaimana kita bisa menciptakan, walaupun kita udah nggak di perusahaan itu, di perusahaan itu. Dan bahkan ibaratnya kita ditendang, kayak apalagi ketika kita nanti masuk saham, masuk apa, kita ditendang, balik lagi ke titik nol, aku bisa ngelakuin itu. Ya. Daripada nunggu aku hancur. Daripada aku buat skoci dulu kan dari awal. Betul. Bukan berarti aku mengaminkan perusahaanku hancur, tapi ibaratnya gini, kalau aku udah nggak ngambil uang nanti dari sini atau apa ya, aku masih bisa lagi. Betul. Tapi idenya aku nggak ide ke uang ya, karena saat aku belajar ilmu vibrasi, semakin kita ngejar uang semakin jauh. Belajar ilmu vibrasi, oke. Ya. Jurusnya banyak nih kayaknya. Jurusnya banyak gitu. Karena aku mikir, daripada saya berpikir pada saat perusahaanku hancur, ya kenapa aku nggak dari sekarang? Oke, jadi Dr. Matt berpikir bahwa sekarang selalu berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Seolah-olah seandainya bisnis saya pun hancur. Dan itu kan selalu ditakutkan para pebisnis, karena saat kita dalam fase ketakutan, kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Betul. Ini kan sebetulnya kayak saya pribadi ya. Kita bikin konten ini pun dalam konteks kesana kan, bagaimana kita bisa selalu berinovasi. Tidak berada di zona nyaman. Betul. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Betul, karena jebakan CEO itu cuma satu, terlalu mencintai bisnisnya dan terlalu nyaman sama bisnisnya. Oke, jadi terlalu menikmati bisnisnya. Nyaman ya di situ. Bisnisnya nyaman. Padahal bisnis itu kan kendaraan ya. Kendaraan. Bukan sesuatu yang memang itu pasti mencapai goal kita. Mencapai goals kita. Bahwa kendaraan itu kan banyak ya menuju ke sana itu. Nah, dan itu yang ingin saya tembus, dan juga pesannya sih sebenarnya karena anak muda, kaum rebahan dan macam-macam, bahwa jangan berpikir bahwa aku kan nggak punya pengalaman, aku nggak punya uang, aku nggak punya modal. Ya otak lu modal, HP lu modal gitu kan. Karena semua tuh ilmu tersebar di mana-mana. Sekarang itu pengen dapat ilmu tuh di mana-mana banyak ya. Ilmu di mana-mana banyak. Di YouTube bisa, di Instagram bisa. Betul. Jadi di sela waktu aku pasti ngeliatin, Fiverr gimana sih caranya masuk ke kata kunci di sana. Project mana sih aku harus dapatkan. Aku terus riset dan macam-macam. Karena kebetulan kan di klinik itu kan kita ada CSR-nya, kita membina anak-anak SMK. Oke, di klinik tuh ada CSR, ada CSR dalam konteks membina anak SMK. Membina Dr. seperti apa? Akademi Digital. Jadi di situ mereka diajarin caranya
digital marketing, TikTok, buat video, SEO, macam-macam. Hanya ngebina free kah atau gimana? Mereka kan PKL. Oh, ketika mereka PKL terus dibina. Di situ dibina di situ 3 bulan kan. Oh. Mereka ngebangun nemenin kita buat project-project. Dan memang itu jadi project utama dalam proses pengembangan sumber daya. Oh iya, tapi di satu sisi kan kita dibantu oleh mereka dan mereka pun kita challenge ya. Kita challenge, betul. Karena dari situ hampir banyak, mungkin 20% karyawan saya itu yang terbaik itu dari anak magang. 20% karyawan terbaik dari anak magang? Betul, dan bahkan sekarang terapis terbaik itu kan anak magang dulu sebelumnya. Oh, jadi ketika di klinik itu kan ada anak PKL magang tuh? PKL magang, kita tahu. Karena aku belajar grafologi, belajar sekarang mungkin numerologi. Vibrasi, grafologi. Macam-macam lah ya. Ya, nantilah kita spill ya. Tapi tidak pernah ada satupun untuk ngecek kualitas karyawan selain dengan cara kerja. Kita nggak pernah tahu. Betul. Kita mau tahu ilmu grafologi kayak, mau tahu ilmu profiling kayak, percuma. Ilmu terbaik yang menurutku salah satu cara ngefilter karyawan terbaik adalah magang. Ada magang. Magang di saya itu ada 2. Magang untuk yang sosial media, magang SEO, satu lagi magang untuk yang live. Oh, menarik. Ada 3 jurusan tuh. 3 jurusannya itu dia. Jadi sambil mereka pun ketika masuk magang kan memberikan insight kan. Betul, insight. Nah, proyek-proyek cuan yang saya lagi bangun ini, karena saya sebelum ngasih ke anak magang, saya cobain dulu. Karena kan banyak leader bilang, udah tuh, lu lihat YouTube aja deh, gampang deh. Aku bukan leader di situ. Aku leader pada saat aku bilang, oke, live kayak begini. Aku live. Penjualan live terbaikku adalah saya. Sales terbaik saat live. Jadi kan aku leader yang memang apa yang aku katakan, itu yang saya lakukan. Saat aku bilang, ads dong kayak gini. Penjualan terbaik adalah saat ads yang aku pegang. Waktu zaman-zaman saya lagi megang ads kan. Sama kayak project cuan ini aku bangun juga kayak gitu. Saat saya bilang ke anak magang, saya sudah melakukannya. Artinya mungkin dokter sebelum orang lain melakukan, dokter udah eksperimen dulu. Bahkan sudah melakukan pencapaian terbaik dulu. Setelah itu baru ditrainingkan, dipolakan. Sehingga saat kita seorang leader ngomong, ada energinya, ada powernya. Betul, karena gue udah buktiin. Gitu. Masa lu nggak bisa? Iya. Aku sesibuk apapun, aku bisa. Itu ngatur waktunya gimana, Dok? Ini kan bisnisnya ada beberapa. Iya. Belum kesibukan, tadi kita sempat diskusi banyak lah dong kesibukannya kan. Itu ngatur waktunya gimana tuh, Dok? Karena sebenarnya gini, ini sebuah ini bagus banget ya. Aku belajar banyak sama Coach Aji. Aku promo Coach ini. Aji, Coach Aji itu menurutku coach produktivitas. Yang menurutku keren lah. Aku banyak belajar sama beliau. Ada yang disebut dengan authentic productivity. Authentic productivity. Banyak orang berpikir bahwa kita ngatur waktu. Pada dasarnya waktu nggak pernah bisa diatur. Karena kita nggak pernah bisa mundurin ataupun majuin. Betul. Saya lebih mikir adalah manajemen atensi. Kayak begitu. Jadi cara saya ngatur, saya nggak pernah ngatur waktu. Saya cuma ngatur skala prioritas 3 hal di hari itu. Oh, prioritasnya 3 hal? 3 hal. Oke. Setelah 3 hal beres, saya lanjut lagi. Pareto itu ya? Pareto selalu. Tapi saya pun mengkombinasikan dengan teknik Robin Sharma. Robin Sharma adalah 90-91. Ya. Lakukan 90 hari, 90 menit 1 hal. Ya. Kayak gitu. Fokus di 90 menit ya? Betul. Nggak mau diganggu, fokus ke dalam 1 hal itu. Betul, jadi yang saya lakukan biasanya saya fokus 90 menit 1 hal. Sekarang fokus 1 hal saya adalah membangun online course. Oke. 1 hal. Karena itu yang akan membangun saya di usia saya nanti. Betul. Nah, jadi legasi saya. Setelah itu saya lakukan 3 hal terpenting apa? Setelah 3 hal penting beres, saya lakukan 3 hal lagi. Ya kalau di 7 Habit istilahnya itu big rock lah ya. Jadi fokus kepada Pareto atau hal-hal penting di hari itu. Tapi karena meluangkan waktu 90 menit, jadi itu akan banyak hal beres banyak hal beres, betul. Daripada kita melakukan banyak hal, ujungnya ini nggak beres, itu nggak beres. Betul, karena banyak orang melakukan daily checklist dan itu nggak berhasil. Gitu. Jadi aku buatnya wish yang paling banyak, buat mana skala prioritas, mana yang paling bagus nih. Aku pikir gue satu hal aku ngapain? 1 hal beres, checklist. Aku maju ke 3 hal berikutnya. 3 hal beres, maju lagi ke 3 berikutnya. Sesederhana itu sih. Dok,
mau tanya nih, ini kan dokter masih muda nih, takutnya ada yang nanya, udah berkeluarga belum? Udah, sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, waduh, jadi untuk para yang ini nggak bisa ya? Itu luar biasa ya, karena kalau udah di malam, kalau dulu jujur ya, aku tuh kerja sampai jam 10 malam. Tapi sekarang kan udah jam 7, jam 8 udah nggak bisa lagi. Oke. Sekarang ngatur waktu dengan keluarga seperti apa, Dok? Pasti di malam hari pas balik nih ya sudah. Walaupun memang jujur saya masih ada webinar atau apa ya sambil jalan kan. Karena kalau masih pasti kan dicemberutin juga ya. Iya. Berat juga sih. Kayak begitu. Kalau dalam perjalanan seperti sekarang nih, ini kan tentunya ada keluarga, ada lingkungan lah ya, baik teman. Itu tanggapannya seperti apa? Kan waktu awal ngerintis bisnis kan nggak seperti sekarang nih. Perjalanannya kan tuh liku-likunya panjang. Yang paling pasti gini ya, banyak orang berpikir adalah kita mengorbankan sesuatu, bukan. Aku bilang adalah ketika pas awal kan ya wajar lah ya, saya jarang pulang, kerjaku gila-gilaan, itu aku bukan mengorbankan sesuatu, tapi kita sedang membangun sesuatu untuk hal yang lebih besar. Tanggapan orang pasti awal-awal negatif gitu aja. Ya, pasti ya mungkin sampai saat ini juga ya tanggapan keluarga. Kapan sih istirahatnya atau apa? Karena kan beda ya. Kalau kita tanya balik adalah istirahat itu apa sih? Pada saat kita relax, saat kita berenergi. Energi itu saat kerja. Lagi mana? Istirahatku saat kerja. Dapat energi saat kerja, istirahat pun saat kerja. Enggak, dan pada saat istirahat aku kehilangan energi. Kebayang nggak? Oh jadi justru kalau lagi nggak kerja hilang energi? Jujur, kalau pada saat liburan panjang, aku tuh kayak exhausted ya. Jadi kok gue nggak ada malah capek. Kok nggak ada kerjaan ya? Gitu. Nggak ada kerjaan ya, pagi-pagi nggak ada kerjaan kayak gitu kan. Ya, jadi ketika kita liburan mikirnya ke sana nih, ini klinik gimana nih? Kayak gitu. Karena gimana ya? Karena kita tuh karena bagiku bukan kerja, aku melakukan sesuatu yang aku passion di situ. Melakukan sesuatu yang passion. Nah itu nyambung dengan pertanyaan saya berikutnya nih. Ini kenapa kan kalau dokter banyak lah. Kenapa di bidang itu? Apa karena passion ke klinik ya? Nah, ke klinik. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, termasuk saya juga nggak tahu. Untuk jadi dokter di klinik itu apakah ada kursusnya kah? Atau emang ada lanjutannya kah? Atau ada passion di bidang itu gitu, Dok? Jadi passion saya itu sebenarnya sebenarnya gini, dokter kecantikan. Sekarang saya prakteknya dokter kecantikan ya. Oke. Sebenarnya kalau ditanya passion apakah saya dokter kecantikan, bukan. Karena jujur, dokter kecantikan itu salah satu dokter yang dulu tuh saya paling nggak suka. Dulunya nggak suka? Paling nggak suka. Karena dokter cowok kok begitu sih. Iya. Karena kan saya itu SMA itu kan keamanan, suka naik gunung, sesuatu hal yang cowok banget lah. Basicnya dulunya gitu, oke. Nggak pernah jauh lah dari yang namanya kecantikan lah, apalah macam-macam. Itu nyasarnya bisa gitu? Nyasarnya sederhana, mungkin kalau ada buku saya ya, nanti cari aja. Habiskan jatah gagalmu di usia muda. Apa bukunya? Habiskan jatah gagalmu di usia muda. Habiskan jatah gagalmu di usia muda. Mudah masih ada ya. Di ini, mungkin nanti linknya ya, saya kasih di utas.me ini. Itu menjelaskan bagaimana 10 tahun yang lalu saya terjebak hutang ratusan juta rupiah. Kayak gitu kan. Terjebak hutang ratusan juta rupiah. Pernah ngalamin. Ya kan pada saat itu habis beres lulus dokter ya kan. Kemudian nggak punya apa-apa. Hamin 7 sebelum nikah. Kayak gitu kan. Kemudian pada saat itu saya hilang dari peredaran. Nggak punya medsos juga. Sempat hilang? Bukan nggak punya medsos. Tapi aku blok medsosnya dulu selama 3 tahunan ya. Sampai 5 tahun. Karena malu. Ya kan, habis beres posting, duit gua mana nih kan gitu, kita aja kan malu juga. Gua stopin dulu dah, kayak gitu kan. Jadi stop banget, ya kan. Dari situlah saya memulai awal. Dari situ saya memulai mencari kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin saat ini sedang terjebak titik nol, mungkin titik minus, aku selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan. Kayak gitu, apa yang bisa saya lakukan saat ini. Kayak gitu, saya melihat saya untungnya ada basic akupuntur sama hipnoterapi sebelumnya. Ada basic itu? Ya, karena pada saat, nah ini pun juga teman-teman yang mungkin sekarang lagi kuliah, saatnya mengeksplor banyak hal. Jadi saat teman-temanku mungkin saat liburan koas atau liburan dia sekolahnya, dia tuh pergi liburan atau apa, saya belajar nambahin skill. Jadi pada saat lulus saya sudah punya kemampuan hipnoterapi karena saya udah mulai belajar hipnoterapi kan dari kuliah. Oh jadi dari kuliah tuh sudah belajar sesuatu untuk mempersiapkan saat saya jadi dokter. Oke. Jadi udah siap. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum lulus kuliah,
idealnya itu dari sebelumnya dari itu ya. Dari sebelumnya kita mempersiapkan. Jadi jangan sampai setelah lulus kuliah bingung. Kurangin hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, tambahin skill-skill kehidupan. Karena pengalaman saya, ilmu kita kuliah paling kepake hanya 20%, bahkan kurang. Ilmu kuliah 20%? Iya, bahkan sisanya? Kurang. Sisanya ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan. yang kita, dunia nyata. Dunia nyata. Yang kita dapatkan dari organisasi, yang kita dapatkan dari skill kayak kita belajar langsung, akupuntur gitu kan. Kalau saya akupuntur, aku belajar sunat. Saat orang lain liburan, saya masuk ke balai pengobatan. Belajar sunat, Dok? Belajar sunat lah dari semester 4. Oh, jadi udah mulai belajar. Udah mulai belajar. Kalau belajar gitu udah mulai sunat berarti kalau gitu. Sunat. Semester 4 aku udah mulai belajar sunat. Sedangkan yang lain kan ada beberapa ya, saya punten, ada yang melihat bahwa habis beres dokter baru dia kursus sunat sini, kursus akupuntur, udah nggak ada waktu lagi. Karena habis beres dokter kita harus ngasilin uang. Udah langsung dihadapi oleh dunia nyata ya. Dunia nyata. Sedangkan kita terlalu terlena dengan kesehariannya. Betul. Jadi kalau ditanya ke saya, kalau disuruh ngulang lagi rewind, maka kita harus bisa mendefine kemampuan apa sih yang kita harus miliki. Dok, bentar, pengen kepo aja nih. Kuliah dulu bagus kan nilainya? Alhamdulillah saya kumlot terus. Kumlot. Bentar nih, kumlot, tapi di satu sisi mengambil kesibukan yang lain. Kesibukan dan organisasinya 5 dari zaman kuliah. Aku tuh kuliah tuh lebih parah lagi. Saya beres aktivitas jam 10 malam. Beres. Karena ada organisasi itu. Belum udah pulang belajar lagi nyambung. Belum udah pulang belajar lagi. Dari jam 3 subuh udah bangun. Karena udah kebiasaan dari dulu. Nah itu lanjut aja deh, saya pengen tahu nih buat teman-teman nih. Dokter sibuk dengan organisasi, terus tadi kan ada belajar tentang sunat lah, belajar tentang apa lagi tadi ya? Akupunktur kan? Di satu sisi nilainya kumlot. Itu apa tipsnya tuh biar bisa kayak gitu? Jadi tipsnya memang ternyata kepake buat saya pebisnis sekarang saat ini. Jadi saya itu selalu pada saat saya pas kuliah kan kadang saya tidur atau apa kayak gitu kan. Kecapean. Tapi ada skill yang tidak dimiliki oleh yang lain. Proses analisa. Jadi saya tuh dengerin cepet langsung buat mind mapping kan. Saya ajak diskusi, kemudian yang pintar suruh ngobrol. Kamu cerita. Oke, aku catat. Sini cerita, diskusi. Sekarang saya jadi ketua tim untuk mimpin diskusi ya kalau sambil jalan. Nah, saya tuh bisa ngehubungin semuanya. Mengkonekkan semuanya. Aku mengkonekkan semuanya dan lain-lain. Dari situ saya buat kesimpulan, buat apa dan macam-macam. Nah, apa yang membuat saya nilainya tertinggi karena saya dengerin kesimpulan intisari dari semuanya. Belajar jadinya. Dan itu kepake buat bisnis sekarang. Karena dimana kalau kita jadi CEO kan harus belajar banyak hal dalam waktu yang sangat cepat dan banyak. Ternyata belajar melihat pola. Maksudnya gimana tuh? Jadi dari kuliah juga aku tahu belajar melihat pola. Pola anatomi jawabannya dia kayak begini. Karena banyak orang kan ngafalin. Sedangkan saya logikaku jalan. Terutama pada saat koas itu kan kita bukan ujian tulisan. Ini penyakitnya apa? Kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa kayak begitu? Karena logikanya jalan. Menganalisa berdasarkan logika. Nah, logika ini diasah ketika berdiskusi itu. Kemudian dibuatlah mind map. Dia udah dari dulu bikin mind map itu. Mapping. Dari situ. Dari kuliah semester 1. Dan itu semua belajar dulu kan, Dok ya? Belajar dulu lah. Enggak tiba-tiba gini, saya tiba-tiba bisa belajar mind map. Enggak kan? Enggak, Tony Buzan. Aku belajar ke Tony Buzan. Salah satu buku terbaiknya adalah Tony Buzan. Tony Buzan ya, dia ngomongin tentang mind map ya. Jadi mind mapping, jadi teman-teman yang mungkin saat ini jadi CEO ataupun yang baru kuliah, skill yang menurutku paling pertama Anda harus belajar adalah skill bagaimana caranya belajar. Skill bagaimana caranya belajar. Dengan cepat dan efektif mungkin ya? Dengan cepat dan efektif. Belajar kan 3, input bagaimana caranya baca cepat. Dan memahami cepat. Itu dengan mind mapping. Kemudian belajar bagaimana mengeluarkan proses dan outputnya dengan cepat. Jadi selain dapat input, tapi kita bisa output juga. Betul. Ya, sampai masuk doang, ngeluarinnya gimana gitu. Karena banyak orang yang saya lihat ya, teman-temanku yang pintar banget, hafal semuanya. Tapi pada saat ditanya, dia susah untuk mengorganize, untuk mengeluarkan menjadi sebuah kalimat. Ataupun menyimpulkan sesuatu. Karena belajar menyimpulkan sesuatu kan juga itu belajar. Mungkin mereka textbook juga kali ya. Textbook banget. Ngehafal textbook. Betul. Atau memahami hanya di area itu. Tapi ketika mengkoneksikan ke area lain agak bingung gitu mungkin ya. Dan ternyata skill ini pun kepake banget saat kita bangun kultur perusahaan. Ya kan? Kita belajar dari sana kan. Karena saat aku ngelihat kok modulnya gini. Jadi semua modulnya saya pun rubah the power of 3. Pokoknya modul baru saya approve kalau the power of 3.
Segala sesuatu itu selalu kita bisa bagi menjadi 3. Oke, gimana tuh dok ceritanya biar teman-teman paham? Oh iya, kita gambaran ya. Contoh, kemarin itu saya kan belajar dari mana gitu kan. Salah satunya tentang bagaimana handling komplain. Basicnya NLP. Panjang banget. Hampir 60 slide. Aduh, pas saya jelasin kok begini ya. Oke. Akhirnya dari situ saya cuma ngebagi menjadi 3 hal. Ternyata, contohnya ini gambar ya. Di Master Handling Objection ternyata seluruh siklus orang kenapa bisa beli, kenapa bisa nggak beli, kenapa orang komplain, kan 3 hal doang. Karena sales cycle, karena buying cycle, yang ketiga adalah karena dari mindsetnya. Ternyata saya bagi dari seluruh slide, cuma bagi 3 itu doang. Dari situ aku bagi lagi per masing-masing. Sesederhana itu. Jadi sebetulnya kalau kita udah tahu ilmunya bisa lebih sederhana seperti lebih itu. Lebih sederhana. Karena bagi saya cara belajar menyederhanakan sesuatu hal yang sangat simpel, sangat yang rumit. AI pun sekalipun kayak misalkan saya pun kan bangun startup ya. Oke, bangun startup. Ternyata kegagalan saya tuh dalam ngebangun arsitektur sebelumnya. Ternyata ketika ngebagi sederhana mungkin, input, proses, output gitu doang. Sebetulnya sederhananya input, proses, output. Input nanti kita bagi lagi. Ya, betul. Input awalan, bagaimana cara nge-framing datanya bagaimana metodenya seperti apa, bagaimana prosesnya seperti apa. Sederhana itu. Dan itu berdasarkan pengalaman yang sudah panjang. Yang sudah panjang. Kalau ngomongin pengalaman nih dok, pengalaman apa sih yang dokter bisa sharing? Pengalaman terbaik ya dalam perjalanan hidup? Panjang ya. Oke. Pengalaman terbaik saya macam-macam ya. Pengalaman terbaik saya mungkin titik balik kehidupan saya itu di 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun lalu. Oke. 10 tahun yang lalu itu dimana pada saat itu saya nggak punya apa-apa. Ya kan 10 tahun lalu kan terjebak hutang ratusan juta rupiah, baru lulus dokter. Ya kan, nggak punya klinik, nggak punya bisnis. Gak punya klinik, gak punya bisnis, entah harus ngapain. Kemudian juga adalah dikejar dari belakang, harus melunasi hutang ratusan juta rupiah. Oh, hutang tadi itu. Iya, per bulan harus bayar 15 juta per bulan. Rumah orang tua kalau nggak bisa bayar disita. Waduh, udah gitu ya? Udah begitu. Usia aku 25 tahun. Kayak gitu kan. Saat kondisi terjebak. Dan itu ternyata benar-benar kepake di masa-masa sekarang. Karena pada saat masa pandemi, saat masa-masa sekarang, ada masa di mana, kenapa saya bilang pengalaman terbaik? Karena itu tuh jadi amunisi saya. Pada saat saya merasa ketakutan sebagai seorang entrepreneur. Contoh, Sukabumi. Ya kan, cuman sangat sedikit kayak begini, klinik udah banyak pakai banget. Brand-brand besar udah masuk. Oh iya, udah pada masuk juga ya di sini. Tapi Dr. Med pasti bisa bertahan di atas. Ya, mudah-mudahan, bismillah. Kayak gitu kan, memang cukup luar biasa ya. Harus bertahannya, ya kan? Dimana saya kembali semua ke titik awal, kayak gitu. Karena pada saat dulu kan saya tuh bukan siapa-siapa, nggak punya medsos, nggak punya skill seperti sekarang, nggak punya tim, nggak punya bisnis, tapi aku masih bisa melewatinya. Nah, itu kan lagi di titik terendah ya, seperti itu. Kan nggak tiba-tiba naik ya? Nggak tiba-tiba naik. Yang kan kita tuh bisa jadi belajar sesuatu. Ya. Nah, yang ingin saya tanyain dok, dalam proses itu dokter tuh belajar kemana aja atau ngapain aja sih dok? Maksudnya kok bisa jadi yang seperti sekarang nih kan, biar teman-teman tahu. Kan untuk mencapai sampai di level yang sekarang nih, dokter yang punya klinik, punya beberapa bisnis tadi, itu kan ada ya proses belajar. Betul. Nah itu belajar apa aja, ngapain itu kayaknya banyak tadi spill lah gitu. Kan ini siapa tahu nih teman-teman nih, saya nih pengen punya bisnis klinik, belajarnya kemana aja. Siap. Terus kayak dokter tadi punya bisnis jadi coach, itu perlu belajar di mana gitu kan, sehingga bisa tahu gitu teman-teman. Gimana dok, boleh sharingkan? Nah sesuai tadi pembelajaran, kita coba bagi 3. Kita sebut dengan the power of 3. Jadi menarik. Kalau kita lihat the power of 3, kita harus berpikir, tanya ke saya, kalau aku harus belajarnya apa? Saya pasti 80% fondasinya adalah core-nya. Core-nya dari semuanya adalah spiritual. Core dari semua ada spiritual. Bagian kedua adalah bagian tiangnya. Baru kita berbicara tentang mindset. Yang terakhir adalah paling atas atapnya adalah technical.
Oh, jadi tadi tuh berarti fondasinya adalah spiritual, tiangnya itu adalah mindset, kemudian atapnya adalah technical. Okay. Nah, sedangkan kadang-kadang orang yang kebalik. Dia contoh gini. Ini pun aku belajar ya sama Mas Bram. Banyak orang pengen belajar tentang advertising. Yeah. Orang tuh fokus gimana sih cara ngiklan, teknisnya. Padahal ada hal yang paling bawah fondasi dasar. Gimana mindset dia dalam beriklan. Kemudian ada lagi yang paling mendasar adalah keyakinan atau belief-nya. Ya kan, karena contoh kalau kita kayak iklan Facebook Ads atau apa, kita berpikir bahwa teknik yang terbaik bukan. Kalau kita nggak yakin iklannya berhasil, dia nggak akan berhasil. Seperti itu. Nah, aku balik lagi ya. Kalau ditanya ke saya adalah gimana cara saya mulai membangun hal tersebut, sama seperti tadi. Jujur, yang membuat saya mulai berubah dan mulai bangkit adalah spiritual. Oh, dari fondasi tadi. Fondasi tadi. Spiritual dulu. Betul. Kenapa? Karena aku nggak punya apa-apa. Dan aku nggak bisa. Dulu aku kan belajar sama guru ngaji. Sama waktu itu memang aku beberapa banyak belajar sama, ya kalau dulu jujur ya Pak, sama Ustaz Yusuf Mansur tuh. Ustaz Yusuf Mansur yang sekarang lagi ini ya. Ya, tahu lah ya. Tapi beliau adalah guruku juga karena saya belajar dalam perjalanannya kan 10 tahun yang lalu. Sama saya di DT saya lama. Darul Tauhid ya. Dulu jadi siswa jadi santri Agim santri siap guna. Kayak gitu. Sama waktu itu memang pembelajarannya mirip 10 tahun sekarang karena guru saya sekarang Gus Baraja ya. Bagus Baraja itu bagus. Bagus Baraja. Bagus Baraja yang sekarang. Dan ternyata itu saya pun belajar di waktu 10 tahun yang lalu, belajar ilmu yang mirip. Tapi dari guruku. Dan dari sana, saya spill dulu ya masing-masing, nanti baru saya ini dulu. Kemudian tiangnya saya udah belajar bagaimana caranya belajar. Jadi sebelum belajar banyak hal, saya harus belajar caranya belajar dulu. Salah satu hal yang caranya belajar. Betul. Kalau bukunya ada bagus tuh, Think Fast itu saya lupa. Tim Ferriss judulnya adalah bagaimana kita bisa menguasai seluruh skill hanya dalam waktu kalau nggak salah 20 jam ya. Skill rapid acquisition. Iya betul. 20 jam nanti cari 20 jam kita bisa mempelajari skill. Ya, melakukan sesuatu selama 20 jam. Selama 20 jam kita bisa menguasai skill tersebut. Ya kan. Terus juga kalau mind mapping saya belajar Tony Buzan. Mind mapping dari Tony Buzan. Kemudian belajar yang basic dari mindset, ini bagus banget ketika kita belajar tentang NLP dan hipnoterapi. Kalau mindset, NLP dan hipnoterapi. Betul. Itu ngefek banget. Ya. Kemudian baru yang teknikalnya itu berkaitan sama semuanya. Jadi teknikal itu berkaitan dengan semuanya yang sedang dipelajari mungkin. Contoh kalau klinik, ya kita belajar berarti manajemen klinik kayak gitu kan. Kalau misalnya branding, kita belajar branding. Dan kalau sebagai SEO kita harus belajar 4 hal. Marketing sales itu di awal. Betul. Kemudian marketing sales, branding ini di awal. Kemudian belajar tentang operation system, finance dan HR. Dan itu belajar semua ya. Semua. Jadi teman-teman kalau mau jadi CEO seperti Dr. Bets banyak yang bakal dipelajari dan perlu dipelajari ya. Karena CEO itu plesetannya Chief Everything Officer. Jadi semuanya dikerjain. Jadi Superman. Ini dikerjain ya. Tapi kalau tanya ke semua, ilmu yang teman-teman harus pelajari banyak hal adalah tentang human, manusia. Yang paling banyak dipelajari. Karena itu saya kan banyak mempelajari tentang itu. Karena di perusahaan itu kita perlu meng-create people, meng-educate people. Karena people tuh talent kan. Betul. Dan sebelum itu semua, kalau saya pribadi itu gila dan freak sama tes. Jadi saya sudah melakukan semua tes. Semua tes? Coba tes kepribadian. Coba sebutin. Apa ya? Steven udah jelas ya? Udah jelas. Aku promotor level 2. DISC? DISC sudah. Dari yang biasa sedang sampai yang paling mahal. Terus yang apa yang Gallup Strength. Ya, yang mahal, yang premium sudah. DFC yang sudah. Apalagi ya? Tes. Banyak kok tes itu. Ngeblank dok. Apalagi dok? Brain color. Brain color. Brain color. Maksudnya color kulit? Color brain, cara berpikir. Brain. Itu ada. Aku lupa tesnya ya? Ada tes. Dan itu dilakukan para CEO di dunia. Brain color itu sudah dilakukan itu udah, semua. 10 juta. Itu tujuannya apa sih melakukan tes-tes seperti itu? Sebenarnya tadi juga ngobrol. Jadi teman-teman ketika dalam titik terbawah atau apa, teman-teman jangan pernah berhenti bermimpi dan lihat potensi diri kita. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi, melihat karena ingin melihat potensi kita. Betul. Itulah kenapa saya melakukan tes semuanya.
Karena kita harus tahu potensi diri kita tuh apa. Oke, karena dari hasil tes kita tahu potensi diri sehingga kita bisa lebih cepat mengejar mimpi kita. Mengejar mimpinya. Karena yang terpenting dalam proses perjalanan adalah bukan teman-teman tuh belok kanan kiri ketabrak, tapi teman-teman tahu ujungnya mau kemana. Kayak gitu. Karena bagi seorang CEO dia harus tahu ujungnya mau kemana. Ya kan. Selalu kalau saya tanya, kamu tuh ngelakuin ini, ngelakuin itu, Kang, tadi ya nonton YouTube, ujungnya apa sih? Karena kan bagiku wasting atau membuang waktu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang kita nggak ada tujuan akhirnya. Kayak itu. Kayak sekarang saya belajar grafologi atau apa, kan kunci utamanya aku pengen belajar tentang human. Karena kunci bisnis adalah ketika kita merekrut orang yang tepat. Ya, betul. Bener ya kan? Kembali ke people kan tujuannya kan. Walaupun sistemnya udah ada, kembali ke people. Kembali ke people. Sampai bahkan aku belajar ilmu yang modern sampai ilmu metafisik. Bentar, modern dan metafisik. Ya, banyak yang dipelajari. Betul sekali. Kayak mulai dari numerologi, ilmu ngitung. Dulu kan aku berpikir ini kejawen nih, ini mitos, ternyata enggak. Ya kan. Dari tanggal lahir, bagaimana ininya. Tadi kita belum cerita ya. Dari tanggal lahir. Oh, yang tadi kata dokter. Ya, betul. Ada bisnis baru. Ada bisnis baru berkaitan sama itu. Berkaitan itu. Dan nanti ya mungkin di kesimpulannya ternyata semua hal tuh berhubungan, Kak. Semua yang aku pelajari yang orang bilang tuh nggak nyambung, ternyata semua itu gabung. Dan saya selalu percaya everything is connected. Jadi dokter Messi banyak ya belajar ya. Kayak saya kan nggak pernah nyangka keilmuan saya yang aku pelajari, aku puntur dari kuliah, ternyata itu yang membantu diri saya untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Aku puntur. Ya kan. Kemudian kedua, banyak orang berpikir, oh, lu sesat ya belajar begini, belajar begitu, belajar ilmu vibrasi, belajar apa, ya kan. Ternyata itu kepake. Betul. Ilmu astrologi itu yang membantu aku sekarang membangun startupku namanya dermajin.id. Kayak gitu. Ini masih belum launching, kita masih ngecek. Apa namanya, Dok, biar teman-teman tahu? Namanya adalah dermagen.id. Dermagen.id. Itu adalah sebuah expert system yang mampu menganalisa skin. Kulit kita. Oke, menarik. Karakteristik kulit kita, body type kita, diet apa yang terbaik buat kita, treatment apa yang terbaik buat kita hanya dari tanggal lahir. Kapan keluarnya tuh? Nah, kemudian tahun depan kita lagi ngejar di 1000 sampel karena kita akan ngegabungin 4 hal. Makanya aku bilang tidak pernah ada yang sia-sia belajar itu. Berarti tes dulu. Tes lagi. Jadi itu dari tanggal lahir itu kita ketahuan karena menggabungkan ilmu astrologi, akupuntur, ilmu anti-aging modern, dan body type genetik dari sasang akupuncture. Ini dokter luar biasa nih, banyak sekali belajarnya. Dok, kalau bicara itu kan bicara belajar ya. Terus kan orang hebat tuh punya kebiasaan ya. Nah, saya pengen tanya nih, Dok, kebiasaan apa? Saya tanya ini yang berbeda dibanding orang-orang umum deh. Nah, gitu. Ini kita dari bangun pagi sampai tidur. Boleh, Dok. Nah, ini kebetulan saya lagi ngamalin ya. Jadi saya ngegabungin ilmu spiritual, Robin Sharma dan macam-macam ya. Betul. Yang paling 5PM ya kalau bisa. 5PM. Kalau bisa ya, saya kadang-kadang suka kalau capek ya ini ya. Paling pertama adalah bangun paling pagi. Oke. Bangun paling pagi itu paling bagus ya, berarti kurang dari jam 4 karena sekarang subuh dari jam 4. Ya, betul. Di jam 3:30 ini kalau di 4am itu adalah memulai dengan praying. Karena ternyata dengan kita berdoa, kemudian dengan kita bersyukur, ternyata itu akan menjadi vibrasinya. Ya, ini saya belum lakukan, kadang lakukan kadang enggak, tapi kalau kebiasaan terbaiknya saya bakal cerita. Pertama adalah lakukan syukur dulu. Iya, bersyukur ya. Dan syukur bukan sekedar syukur. Syukur benar-benar latihannya. Aku banyak belajar sama Gus Baraja. Oke, lupa. Ini dulu ya. Oke. Tadi kita belum makan. Ini apa sih, Kang? Ini roti. Ini roti. Ini saya suka. Kalau ke Bolu Amor saya paling suka ini adalah roti abon. Nah, ya, kalau saya sukanya ini nih. Apa tuh, Kang? Roti kayak roti pizza gitu. Oh, roti pizza. Ya dari tadi kita ngomong udah hampir 1 jam. Oh. Ini pengen banget. Ini dulu kok bisa buat roti kayak gini, Kang? Iya. Kan banyak kalau roti di Amor tuh. Karena banyak. Inspirasinya apa nih? Itu kan banyak orang yang suka abon dan memang ini di beberapa tempat tuh best seller. Best seller kan? Di kita pun sama best seller. Iya. Karena mirip roti tetangga sebelah ya. Iya. Kalau harganya enak.
Ntar ya, kita lanjut lah ya. Nafas dulu dok. Ini enak banget. Jadi kalau saya setiap kali ke Bolu Ambon pasti nggak pernah lupa nih. Oh. Seperti Ambon. Langganan berarti. Karena aku. Makasih dok. Kalau ada ini coaching. Santai aja dok. Sampai sekarang Bolu Ambon itu berarti udah berapa banyak? Ada Cabangnya? banyak. Lumayan banyak ya? Udah, kota selain Sukabumi mana Ada lagi? di Jakarta, Bogor, Depok. Oh sekarang udah ada Jakarta, Jakarta, Bogor, Depok. Bogor, Depok. Iya. Oh, Oke, luar biasa. Jadi orang nanya ya. Iya. Tadi kok kebalik nih? Titiknya ada berapa? Kang? Hah? Titiknya ada berapa? Ada lumayan dong. Tengah hitung. Terakhir? Terakhir titiknya berapa? Terakhir ada berapa titik? Ada lumayan dong. Lumayan. Berarti udah luar biasa nih. Aku juga harus belajar nih Iya. sama Kang Ridwan ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita udah dari Jakarta, Bogor, Depok, dan Sukabumi sih paling banyak. Sukabumi ya? Sukabumi paling banyak ya? Nah, Mantap. Oke, lanjut lagi ya. sampai mana tadi? Kebiasaan ya. Jadi kebiasaan adalah pertama bangunlah lebih pagi. Jadi kalau di bule itu 5 AM. Oh, iya. Kalau di kita kalau bisa kurang dari jam 4 karena subuh udah jam 4 sekarang. Jam 4.15, 4 lewat 5 ya. Apa yang dilakukan? Pertama kalau di morning itu namanya savers ya kalau di sana dia. Pertama adalah silence. Ya. Jadi kalau teman-teman belajar banyak sama ilmu vibrasi, itu ada namanya baby eyes bahasa keren. Oh iya betul. Jadi gini, ternyata adalah salah satu cara terbaik untuk rileks adalah tidak berpikir apa-apa. Ya itu biasanya. Habis beres, hampir sebelum berdoa, saya biasanya benar-benar mengkosongkan pikiran. Bagaimana caranya saya bisa memfokuskan kepada 3 titik. Titik yang saya lihat, titik yang saya dengar, titik yang saya ini. Kalau cuacanya lagi bagus, saya bisa keluar. Memang aku diajarin sama Gus Baraja adalah keluarlah dan berkoneksi sama alam. Alam ya. Betul. Dan ternyata adalah proses transisi dari malam ke subuh itu adalah waktu terbaik untuk cleansing. Dan kita itu Kayak di talk itu ya, Betul. cuman ini pikiran. pikiran, ya kan. Habis beres dari situ, karena sekarang saya lagi ngegabungin ya berbagai kebiasaan menjadi satu. Setelah itu, ya kan kalau udah silence sudah beres, tadi udah sholat dulu ya, sholat, kemudian silence sambil menunggu sholat subuh. Kemudian yang laki-laki baiknya berjalanlah. Berjalan. Ya, ke masjid. Nah, sekarang saya lagi lakukan nih pagi-pagi nih ya. Itu melakukan namanya barefoot walking. Jadi telanjang kaki. Jalan. Ternyata manfaatnya banyak banget kan. Mulai dari rilis stres, mulai dari kita, kalau aku pun belajar sama Jeffrey Allen ini yang dari luar negeri, sama semuanya. Ini namanya teknik grounding. Teknik grounding adalah kita nyatukan energi kita sama alam. Jadi kita tuh kenapa sih banyak stres atau apa? Percaya deh, bangun pagi, sholat subuh, jalan, telanjang kaki. Itu stress release-nya banget. Ya kan? Habis itu kita sholat subuh berjamaah. Habis itu jangan lupa melakukan sedekah pagi. Ada olahraga nggak dok? Ada nanti, sabar. Oh belum ya? Sedekah pagi dulu nih. Sedekah pagi yang paling bagus adalah sedekahlah kepada langsung. Sedekah langsung. Sedekah langsung kalau mau bagus. Jangan cuma transfer, jangan cuma apa. Jadi ketemu orang langsung ngasih. Oke. Dan minta doanya. Sepanjang perjalanan dari masjid ke rumah, doakanlah minimal 5-10 orang. Sampai ke rumah tuh. Habis dari rumah, habis itu karena sekarang lagi makan ya, saya biasanya kadang intermittent fasting, kadang makan, tergantung fasenya. Oh iya. Kalau lagi intermittent fasting saya baru makan jam 11. Kalau sekarang saya coba cerita yang makan. Pada saat makan ini saya belum melakukan, tapi dulu udah pernah lakukan dan bagus. Maka kita mulailah cemilan pertama kita dengan madu sama tempe. Di pagi hari. Pagi hari. Oh kayak Dokter Zaidul Akbar ya? Betul sekali. Dan itu saya sudah perbaiki. Itu memperbaiki hormon kita Terasa secara lebih drastis. Terasa lebih enak. Enak dok. Enak, beneran. Tempe mentah kan? Tempe mentah. Kalau aku sih tempe yang dikukus. Oh dikukus ya, jadi nggak terlalu Nggak. rasanya. Habis itu, habis beres, minum minimal 2 liter. Minimal saya biasanya 500 cc ya. Oke. 500 cc. Kemudian setelah itu mulailah mandi dengan air dingin.
Walaupun sekarang kadang aku mandi air panas. Tapi kalau ditanya ke saya, kalau mau soal kebiasaan bagus, di mandi air dingin. Iya, betul. Kadang ada yang mandi panas dingin, ada gitu ya. Betul, dan ternyata mandi air dingin ini dilakukan oleh Jeff Bezos. Jeff Bezos itu pemilik Amazon. Dia ide terbaik itu adalah pada saat mandi shower, sama kayak Elon Musk. Kayak gitu. Tanya kan adalah, Elon Musk, bagaimana cara kamu bisa berpikir kreatif? Mandilah shower air dingin di pagi hari. Ya, habis beres, kalau waktunya masih cukup, saya biasanya, aku pull up dulu cuman 1 sesi kayak begitu. Kemudian kalau ada waktu belajar. Pull up dulu, makanya. Ya, kalau aku suka olahraganya calisthenics. Kenapa? Efektif, efisien. Ya. Artinya tanpa alat ya bisa jalan. Tanpa alat bisa jalan. Di mana saja. Kalau pas lagi nganterin anak, saya nganterin anak dulu. Pas habis nganterin anak, pulangnya baru fitness saya. Oh, itu situ olahraganya. Nah, fitness saya itu sekarang waktunya efektif, efisien juga. Melakukan namanya giant set. Hanya dalam waktu 30-40 menit, saya melakukan sekitar 8 gerakan. Jadi 1 series 3 gerakan langsung. Dan efektif, kardio dan beban dilakukan secara sekaligus. Jadi waktunya nggak terbuang percuma. Nggak sampai 2 jam fitness, nggak 30 menit sampai 40 menit. Efektif, efisien. Itu di pagi hari itu semua? Di pagi hari. Ya kan, habis beres, ya kan, waktu pas kosong, sebelum ke kantor atau apa, luangkan waktu ke 90 menitnya. Yang untuk tadi melakukan deep work-nya. Biar nggak keganggu ya. Biar nggak keganggu sama urusan lain. Baru mulai meeting biasanya di atas jam 10, setengah 11 sampai jam 11-an. Oke, jadi mulai aktivitas itu di atas jam 10. Baru mulai. Kalau malam, aktivitas malam apa dokter biasanya? Sabar, belum. Habis beres, belum beres. baru aku mulai praktek. Nah, di setelah praktek ini, saya baru mulai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan otak yang lebih tinggi. Kayak balas chat, email, dan bermacam-macam, melakukan sesuatu hal seperti itulah. Perpostingan, per apa, di siang. Karena ya sambil jalan aktivitas, sambil ini nggak terlalu ini. Baru malam hari. Malam hari kalau udah ke rumah, banyaknya ya diem, main sama anak, kayak gitu kan. Kemudian yang paling terakhir adalah, kalau bagus ini kadang saya belang bentong ya, melakukan jurnal syukur di hari itu. Oh iya. Journaling lah ya. Journaling. Yang Anda syukuri di hari itu apa aja? Di hari itu. Bagusnya sih begitu. Memang kadang aku juga kelewat kadang. Itu mengundang vibrasi positif juga ya ke kita ya, sehingga hal-hal positif akan terjadi. Karena kita mensyukuri hal-hal positif saja kan biasanya seperti itu. Habis beres sholat isya, saya biasanya melakukan deepening atau afirmasi sebelum tidur. Iya, juga jangan kaget kadang ini ngapain sih, itu kan pasangan ngapain sih, juga ya nggak apa-apa lah. Kita telinga harus kayak ini karena kadang istri ya, sering naon-naonan sih kayak gini ya sudahlah nggak apa-apa. Ya kata Dr. Mets kan nggak tahu nih perjalanannya prosesnya gini. Kalau itu kan menarik ya dok, bicara tadi dokter punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin nggak dilakukan oleh banyak orang ya, dan itu konsisten. Kan dilakukan. Kecuali journaling kadang kalau pas ada waktunya kadang journaling. Saya ingin tahu nih dok, ini agak sedikit berbeda sedikit nih. Apa sih untold story dari seorang Dr. Mets? Apa untold story Pak? Hal yang belum pernah Dr. Mets ungkap. Apa ya? Tentang hidup Dr. Mets boleh, tentang apapun. Oke, apa ya? Dokter belum pernah ditanya sama orang nih. Ya. Aku nggak tahu. Coba tanya. Apa kira-kira? Hal yang belum pernah dokter ceritakan ke orang lain atau orang yang nggak tahu nih, gua tuh sebetulnya gini loh. Oh iya, jadi gini. Kan tadi kalau bicara jatuh orang tadi ceritain. Ada nggak yang lain nih di ada. Tadi? Banyak orang berpikir bahwa saya itu selalu bersemangat, saya itu selalu berenergi tinggi atau apa. Tapi sebenarnya nggak selalu. Nah itu untold story-nya nih. Nah, kadang-kadang itu CEO itu kadang dia dalam kesepian ya. Bener kan? Iya. Kita mau cerita sama siapa gitu kan. Mau cerita ini susah, mau cerita ini gimana. Kadang ini ngerti. Pas mau cerita ini dianggapnya ngeluh kan kayak gitu. Iya. Jadi untold story-nya adalah terkadang ketika seorang pemimpin itu merasa kesendirian. Saya pernah baca buku, itu adalah hal yang wajar. Kayak begitu, karena dalam kesendirian itu kita itu menemukan sesuatu yang mungkin nggak dimengerti sama yang lain. Ya. Dari situlah saya banyak belajar bahwa mulailah banyak bercerita, mulai banyak memahami diri sendiri, dan teman terbaik itu aku diri sendiri.
ngobrol. Jadi aku tuh kadang-kadang ya zaman dulu TK ya, zaman dulu SMP ya, aku tuh kadang-kadang punya teman bayangan. Aku ngobrol kayak orang gila sama dia. Ternyata kan ketika kita mau belajar NLP kan namanya mental mentor kan. Kita membangun mentor sendiri dalam diri kita ngobrol. Yang saya ceritakan adalah terkadang kita ada di fase pada saat posisi pimpinan puncak itu terkadang kesepian. Ternyata kita bingung harus ngobrol sama siapa dan lain-lain. Dan ini sebetulnya kesepian tuh dialami oleh sebagian besar CEO ya. Besar CEO. Karena kata tim yang di bawah, aduh gak berani ngomong sama atas. Nanti salah ngomong bahaya katanya gitu. Terus sedangkan kan CEO lain punya kesibukan. Padahal jadi artinya sebetulnya kalau kita mau berteman dengan CEO pun sebetulnya butuh teman. Butuh teman, betul. Makanya saya banyak masukkan ke komunitas pebisnis. Ya kadang-kadang dia kalau kita ngobrol nggak nyambung sama bisnis. Iya, ngomongnya yang lain. Ngobrol ngalor ngidul. Iya. Nggak ngomongin bisnis bahkan. Karena aku yakin banyak yang dia posisi atas itu banyak yang kesepian. Apalagi semakin tinggi jabatannya, kesepiannya pasti semakin besar. Karena pada saat kita mau cerita ke pasangan atau apa, kadang-kadang kan khawatirnya kesampean, teka-tekan, membebani dan macam-macam. Oh iya, takutnya kalau pasangan nggak nyambung, ujungnya jadi masalah baru kan gitu. Baru kayak gitu. Dan juga saat kita bercerita banyak yang dia perspektif yang nggak di situ, khawatir kan miskomunikasinya cukup besar. Betul. Kayak Dok, begitu. kalau bicara dokter yang sekarang nih, kita kan dalam perjalanan tuh punya orang yang kalau dibilang berperan lah dalam hidup kita. Ya, kalau dokter perlu ngomong nih berterima kasih, dokter mau bilang terima kasih kepada siapa, Dok? Oke, siap. Makasih Kang, pertanyaan bagus ya. Pertama saya pasti akan berterima kasih pada bapak saya. Ayah saya itu sumber inspirasi terbesar sih dalam hidup saya. Caranya mimpin, caranya dia berpikir, caranya ini saya banyak berpengaruh dari papa. Kayak gitu, karena papa menurutku leader yang hebat banget. Sekali ngomong orang ngikut, influence-nya gede banget. Cara beliau memposisikan sesuatu itu luar biasa. Saya banyak belajar sama beliau. Terus yang kedua adalah guru SD saya, ya kan? Guru SD saya, yang dulu itu saya waktu SD itu gagap kan. Saya tuh gagap, susah ngomong, gak punya temen. Saya ingat kelas 1 sampai kelas 2 SD itu saat itu saya terkena fobia sosial, nggak bisa ketemu banyak orang. Saya setiap istirahat itu adalah selalu nyumput ya, selalu ngumpet di belakang ujung di bawah bangku sekolah. Di bawah bangku. Setiap hari. Dan saya nggak pernah istirahat, makan ke kantin itu nggak pernah. Dan guru itu akhirnya guru itu notice dan dia yang membantu mengangkat kepercayaan diri saya. Sampai sekarang pengaruhnya. Maka saya berterima kasih ke beliau. Kayak begitu. Kemudian yang sekarang guru yang memang paling berpengaruh sekarang sih saya ke Bagus Baraja ya, sebagai guru spiritual. Saya banyak belajar tentang law of attraction, law of vibration sana. Kayak gitu, spiritual saya banyak belajar sama Pak Ari Ginanjar, banyak belajar juga sama Magnet Rezeki dan macam-macam semuanya. Dan guru-guru ngaji saya yang menurutku fondasi terbesar itu di spiritual sih Kang. Kayak gitu. Itu yang saya pelajari sekarang. Luar biasa nih Dok. Dok, kalau bicara dokter nih, kita ngomongin ke depan. Dokter tuh ingin dikenal sebagai apa sih? Nah, menarik juga ya. Aku juga jadi mikir. Ini pertanyaan coaching Dok. Aku ingin dikenal sebagai apa? Iya. Betul. Pertanyaan menarik. Saya beneran waktu saya di coaching Steve itu saya sudah buat sih. Iya kan. Bahwa jalur hidup saya itu di CEO. Tapi bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Energy Officer. Chief Energy Officer. Dimanapun saya berada, saya bawa energi yang besar di situ. Kayak begitu, dimanapun. Jadi dimanapun dokter berada, ingin bawa energi yang besar. Energi yang besar. Makanya emang kalau ngobrol sama dokter tuh, padahal aslinya kesepian kalau di kantor. Dok, terakhir ya, pertanyaan terakhir nih Dok. Dok, ini buat teman-teman terutama ya, buat teman-teman di audiens. Ada tips rahasia apa yang bisa membuat penonton atau audiens itu termotivasi? Tentang apa? Menjadi seorang dokter. Oke. Saya sih mungkin bukan menjadi seorang saya, tapi adalah satu, jangan pernah lihat keluar, lihat ke dalam diri. Jangan pernah keluar, lihat ke dalam. Nah, makanya aku bilang jangan jadi saya, tapi jadi diri Anda sendiri.
perbanyaklah keilmuan, waktu untuk banyak berbicara sama diri sendiri dan melihat apa potensi diri kita. Karena banyak kita itu down karena lihat orang, lihat kiri kanan. Ada saatnya kita nggak dengerin orang lain, kita lihat diri kita sendiri, apa yang kita bisa. Kayak gitu. Dan setelah itu adalah teman-teman buatlah sebuah impian, sebuah mimpi yang nggak melihat kondisi sekarang. Apa yang sebenarnya Anda inginkan. Dan jangan berbasis uang ya, karena uang kan ada batasan. Betul. Kalau aku belajar sama Vincent di Mind Valley itu adalah kita belajar sesuatu. Ya, Vincent Laihan itu kan 3 most important question itu adalah satu, apa sih kehidupan apa yang ingin kita dambakan, pengalaman apa yang ingin kita dapatkan, dan terakhir adalah kontribusi apa yang kita dapatkan. Kayak begitu. Karena kalau ngejar cuma duit, percayalah langkah kita nggak akan besar. Jadi gitu. Keren nih. Jadi intinya lihatlah diri, jangan sendiri. Lihat orang lain. Betul. Karena lihat orang lain nggak akan ada beresnya. Rumput tetangga lebih hijau terus ya. Betul sekali. Apalagi kalau pakai rumput sintetis. Gak mati-mati. Betul. Dok, ini sebetulnya bisa lebih panjang lagi. Ya karena ini durasi juga. Saya mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya, sudah mau berbagi di sini, dan teman-teman yang suka belajar dengan konten ini subscribe ya, karena ini memotivasi saya juga dan tim di sini ya untuk selalu membuat konten yang lebih bagus dan mengedukasi teman-teman untuk menjadi selalu tumbuh lebih hebat dan lebih cepat gitu ya. Saya juga terima kasih kepada Dr. Matt sudah mau hadir ya. Subscribe ya nanti IG-nya Dr. Matt ya. DOKTRMTC. Ya, dan juga Kang Ridwan Official. Itu sangat membantu. Terima kasih dok sekali lagi. Sama-sama. Thank you banget. Terima kasih.